Apakah Anda rindu diberkati Tuhan? Apakah Anda ingin menjadi berkat bagi sesama? Mari kita nikmati berkat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan dari seri Renungan Harian Pulang ke Rumah. Selamat menikmati. Judul renungan kita hari ini ialah Kehidupan Baru. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, siapkan hati kami, karena saat ini kami siap untuk memperdalam akan kebenaran firman-Mu. Hadirlah lewat kuasa Roh Kudus-Mu, penuhi hati kami dengan sukacita sorga, dalam nama Yesus. Amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat yang ke-7. Kamu harus dilahirkan kembali. Saudaraku, sebagaimana halnya dengan Nikodemus, kita mesti rela masuk ke dalam hidup sama seperti cara kepala orang-orang berdosa. Selain dari Kristus, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah 4 ayat 12. Oleh iman kita menerima rahmat Allah, tetapi iman bukan juru selamat kita. Iman itu tidak mendapatkan apa-apa. Iman adalah tangan yang berpegang pada Kristus, serta memiliki jasa-jasanya, yakni penawar untuk dosa. Bahkan kita tidak dapat bertobat tanpa bantuan Roh Allah. Alkitab berkata tentang Kristus, tinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kisah 5 ayat yang ke-31. Pertobatan datang dari Kristus, sama seperti keampunan datang daripadanya. Kalau begitu, bagaimanakah cara kita diselamatkan? Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah anak manusia itu telah ditinggikan, serta setiap orang yang telah diperdaya serta digigit oleh ular itu boleh melihat dan hidup. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1:29. Cahaya yang bersinar dari salib itu menyatakan kasih Allah. Kasih-Nya itu menarik kita kepadanya. Kalau kita tidak melawan penarikan ini, kita akan dituntun ke kaki salib dalam pertobatan dari segala dosa yang telah menyalibkan juru selamat. Lalu oleh iman, Roh Allah menghasilkan suatu kehidupan yang baru dalam jiwa. Segenap pikiran dan keinginan akan ditaklukkan kepada kehendak Kristus. Hati, pikiran dijadikan kembali menurut peta Dia yang bekerja di dalam kita untuk menaklukkan segala sesuatu kepadanya sendiri. Kemudian Taurat Allah pun dituliskan di dalam pikiran dan hati, dan dapatlah kita berkata dengan Kristus, Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Mazmur 40 ayat 9. Dalam wawancara dengan Nikodemus itu, Yesus memaparkan rencana keselamatan dan tugasnya ke dunia ini. Tidak satu pun terlewat dari pembicaraannya yang ia terangkan dengan begitu sempurna. Tahap demi tahap adalah pekerjaan yang perlu dilakukan di dalam hati semua orang yang hendak mewarisi kerajaan sorga. Justru pada permulaan sekali masa kerjanya, ia memaparkan kebenaran kepada seorang anggota Sanhedrin, kepada pikiran yang paling suka menerima keterangan, dan kepada seorang guru yang diangkat oleh bangsa itu. Tetapi para pemimpin Israel tidak menyambut terang itu dengan baik. Nikodemus menyimpan kebenaran itu dalam hatinya, dan selama 3 tahun hanya sedikit sekali buahnya yang kelihatan. Nikodemus menuturkan kepada Yohanes cerita tentang wawancara itu, dan oleh pena Yohanes, cerita itu ditulis untuk menjadi pelajaran bagi berjuta-juta orang. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari yang baru di mana kami boleh menikmati udara pagi yang segar. Kami boleh memulaikan hari ini dengan menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di bawah kendali-Mu Tuhan. Terima kasih karena firman kebenaran boleh mengingatkan kami untuk hidup baru dalam Yesus. Kami mau berkarya bagi-Mu hari ini. Tolong pegang tangan kami
arahkan langkah kaki kami, agar kami selalu berjalan di jalan-Mu. Apapun yang kami kerjakan selalu berhasil. Oh Bapa di sorga, kami terus berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mendengarkan channel ini. Kiranya Engkau akan berkati mereka. Engkau akan hindarkan dari COVID-19 yang masih terus berada di atas muka bumi ini, yang masih menjadi momok yang menakutkan. Tuhan tolong agar kami tetap kuat dalam iman. Kami tidak pernah takut oleh karena Tuhan menyertai kami, memberkati kami, memagari kami dengan kuasa-Mu. Karena kami akan terhindar dari semuanya itu. Bapa, ke dalam tahun kami serahkan kehidupan kami dan rencana kami hari ini. Ini doa permohonan kami, yang kami bawa dan alaskan dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.